Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ida Farida, penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan, Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Banten. Hari ini kita ketemu lagi di acara podcast Kemenak Tangsel. Nah, ini keren banget hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Menteri Agama tingkat Kota Tangerang Selatan. Wah, beliau ini sosok tokoh di Kementerian Agama nomor wahid. Beliau ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Dedi Mahfudin MSI. Betul begitu Pak Kepala? Iya. Alhamdulillah ya Pak Kepala. Apa kabar Pak Kepala? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, pemirsa semua, sahabat podcast Kemenak Tangsel yang ada dimanapun, dan juga salam untuk seluruh penyuluh yang ada dari Sabang sampai Merauke. Selamat mengikuti wawancara kita di podcast Kemenak Tangsel dengan tema moderasi beragama sebagai rahmat untuk semesta. Nah, hari ini kita membingkai pembicaraan kita tentang bagaimana moderasi beragama itu harus kita praktekkan di ranah rumah kita, ruang lingkup dari yang paling kecil sehingga bisa membangun rumah moderasi beragama yang besar yang menjadi kerukunan luar biasa untuk seluruh Indonesia. Baik Pak Kepala, sekiranya bisa memberikan pemaparan sedikit tentang bagaimana sih konsep moderasi beragama sebagai rahmat untuk semesta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal moderasi beragama, ini memang sangat inspiratif sekali. Apalagi dikaitkan dengan rahmat bagi semesta. Betul. Oh, ini luar biasa. Artinya tidak ada tambahan sebagai rahmat untuk semesta pun. Moderasi beragama ini pastinya bisa dipahami ke arah itu. Bagi saudara kita yang memang sudah paham tentang moderasi beragama itu sendiri. Karena kadang-kadang moderasi beragama ini istilahnya diganti dengan moderasi agama, atau lebih ekstrim lagi dengan istilah moderasi agama Islam. Padahal itu jelas tidak akan ketemu ya. Kalau kita bicara moderasi beragama kemudian simpulnya dirubah-rubah. Jadi kaitan dengan moderasi beragama ini memang akhlak ya, tingkah laku manusia ini memang harus disejajarkan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama masing-masing. Di mana semua agama kita tahu itu mengajarkan nilai kebaikan. Tidak ada satu agama apapun di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, yang mengajarkan penganutnya untuk berbuat tidak baik. Nah, 4 indikator yang selalu didengungkan dalam setiap kegiatan penguatan moderasi beragama. Yang pertama, penguatan terhadap wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, penguatan terhadap makna toleransi. Sedangkan yang ketiga, menghindari perilaku kekerasan ya. Yang keempat itu menghargai kearifan lokal. Nah, ini semua apabila bisa dimaknai dalam kehidupan kita, maka yakinlah moderasi beragama ini memang bisa menjadi rahmat bagi semesta. Artinya rahmat bagi semesta itu bisa dijadikan referensi bagaimana kita bisa berperilaku antar sesama, saling menghormati, saling menghargai antar sesama, antar pemeluk agama, atau antar intern pemeluk agama. Itu. Nah, apalagi yang pertama tadi, penguatannya ini penguatan tentang wawasan kebangsaan. Artinya Indonesia ini sudah selesai. Ideologi negara kita ini, Pancasila, sudah tidak harus lagi dikaji dan diperdebatkan. Betul sekali. Baik itu di publik ya,
ataupun memang di warung-warung kopi. Jadi nggak perlu lagi kita membahas hal itu. Nah, kalau ini saja kemudian tidak bisa diperlihatkan dalam kehidupan kita, maka negara ini akan merasa ada kegoncangan, di mana yang sudah final kemudian dimasalahkan lagi. Nah, ini yang pertama. Nah, adapun yang selanjutnya itu bisa secara personal, baik seorang ayah kepada anak-anaknya, atau seorang ibu kepada anak-anaknya, atau dibalik anak-anaknya kepada orang tuanya. Itu ada penguatan toleransi. Tanpa toleransi hidup kita itu akan semu. Tanpa toleransi hidup kita ini akan tidak nyaman. Betul. Apalagi kalau kita melihat secara makro dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tanpa toleransi, yakinlah negara ini juga akan carut marut ya dengan hal yang penuh ketidaksamaan visi dan persepsi gitu. Bayangkan saja kalau ayah dengan anaknya tidak toleran, maka si anak ini akan juga dia protes. Pastinya. Kok saya selalu ditekan harus seperti ini, tidak diberi kesempatan untuk berkreasi, tidak diberi kesempatan untuk memberikan atau membuat karya yang baik. Toh demikian pula ketika si ayah sebagai kepala rumah tangga itu istrinya tidak toleran. Seorang suami ya tidak ditolerankan oleh istrinya ketika dia pergi pagi kerja, pulang terkadang sampai larut malam ya. Apalagi Bu Ida pulangnya kadang-kadang juga lewat jam 9 malam. Kalau suaminya tidak toleran, ini akan memicu terjadinya kesalahpahaman yang terus kemudian memanjang pada keretakan rumah tangga. Jadi itu kira-kira. Ya, jadi memang perlu hadir dari sisi pribadi masing-masing dulu ya Pak Kepala ya. Betul. Bahwa toleransi itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana ini akan tertular langsung oleh lingkungan kita akhirnya. Karena banyak orang berpikir begini Pak Kepala. Indonesia itu kan bukan hanya di pelataran parkir kita saja. Indonesia bukan hanya di bagian RT kita saja, Pak Kepala. Indonesia itu bukan hanya di kampung kita, atau Indonesia bukan hanya di pulau kita. Jadi akhirnya berpikir kalau kita keluar daerah itu, di mana kita tinggal misalnya di NTT, di Kupang, itu kan yang minoritas, ya kan? Itu pastinya betul kata Pak Kepala tadi, bahwa ada kearifan lokal di sana yang mesti kita hargai satu sama lain. Nah ini kan yang akhirnya karena tiadanya toleransi ini antara satu sama lain, itulah yang menjadi pemicu ya Pak Kepala ya. Ya betul itu. Akhirnya orang merasa saya benar, dia salah. Atau dia merasa saya yang benar, kita yang salah. Kayak kemarin itu kan soal wayang golek, atau soal pawang hujan. Nah ini kalau tidak dimaknai atau disikapi dengan rasa toleran yang tinggi, itu menimbulkan sebuah kajian yang sesungguhnya tidak ilmiah, yang nanti akan sampai pada gerbang perpecahan. Gitu. Nah sekali lagi berarti memang harus kembalinya ke fitrah manusianya itu sendiri ya. Bagaimana dia harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap orang lain, toleransi yang tinggi terhadap sekitarnya. Nah kalau begini Pak Kepala, sekarang kan kita juga milenial ya, kita menyasar kaum milenial. Bagaimana nih menjelaskan kepada kaum milenial untuk bisa hidup secara moderasi beragama, bukan moderasi agama gitu ya? Ya Pak Kepala ya. Jadi bagaimana nih kita menjelaskan kepada milenial? Hai milenial yang ada di seluruh kota Tangerang Selatan. Dengarkan penjelasan tentang moderasi beragama dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Ya silakan Pak Kepala. Ya apalagi ke areanya milenial ya. Moderasi beragama itu sesungguhnya sangat selaras dengan pemikiran ya anak-anak muda kita ya, apalagi di perkotaan ya, dimana mereka sesungguhnya mencari sesuatu yang mereka butuhkan itu ya rasa bagaimana mereka bisa dihormati karyanya, mereka bisa diberikan reward dari kreativitasnya, mereka juga harus juga melakukan hal yang sama kepada yang lain. Ini
moderasi beragama ini menjadi pilar yang sangat ampuh, karena moderasi beragama ini sesungguhnya mengambil bagaimana nilai-nilai di setiap agama yang ada itu tentang kebaikan ini memang harus diusung, kebaikan dalam berkata, dalam berperilaku sehari-hari sesama teman gitu ya. Kadang-kadang kan ada ya kalau yang itu dalam tanda kutip mereka yang memang mungkin karena saking akrabnya sehingga muncul bahasa-bahasa yang menurut kita itu sangat aneh di telinga kita gitu ya. Kayak bahasa ya begitulah kira-kira. Bahasa-bahasa yang kasar, Bahasa-bahasa kutip yang kasar, iya. yang tidak layak untuk kita ucapkan juga. Ini dianggap oleh sebagian yang memang sudah familiar dengan kebiasaan itu bukan sesuatu yang tabu, tapi ketika didengar oleh kebanyakan orang, ini menjadi sesuatu yang harusnya tidak diucapkan. Nah, moderasi beragama inilah yang bisa kemudian menjembatani seluruh aspek kehidupan, baik itu di tataran anak-anak muda ataupun orang-orang dewasa. Bagaimana kita bisa bersikap dengan baik, berbicara dengan baik, sehingga hati ini ya sebagai pendongkraknya ini juga harus dipenuhi oleh rasa kasih dan rasa sayang kepada sesama. Betul. Nggak ada lagi tuh kalau moderasi beragama orang akan jaim. Wah, ada bapaknya konglomerat, bapaknya pejabat, nggak ada lagi. Yang ada itu kamu dengan saya sama. Gitu. Nah, ini yang mesti disadari oleh setiap orang, bahwa bagaimana moderasi beragama ini berarti minimal harus bijak bertutur kata gitu ya Pak Kepala ya. Supaya bagaimana kalimat-kalimat kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ini kan tidak berlaku hanya di ucapan aja ya Pak Kepala. Ini juga berlaku misalnya di media sosial ya Pak Kepala ya. Oh iya. Nah, karena ini menjadi media sosial ini menjadi salah satu media yang mainstream, dalam artian bahwa banyak sekali framing atau kalimat-kalimat yang mengarah ke sana, memprovokasi, ya kan? Kalau kita tidak bisa tabayun begitu ya, kalimat istilahnya itu kita akhirnya asal nge-share, akhirnya orang lain pun terwarnai dengan pemikiran kita. Nah, ini bagaimana nih secara bijak menghadapinya Pak Kepala? Ini juga harus diingat ya, atau harus diketahui oleh kita, bahwa negara ini kan negara yang sudah sangat dimaklumi oleh negara-negara lain di dunia ini sebagai sebuah negara kesatuan dan persatuan yang sangat kokoh. Nilai-nilai yang terpendam di negara ini semuanya dikagumi oleh tetangga-tetangga kita di negara lain. Tapi jangan salah, negara kita pun ada dalam targetan kelompok-kelompok yang memang menginginkan menguasai negara ini. Sehingga mereka menggunakan senjata yang paling ampuh melalui media sosial. Muncullah tadi tayangan-tayangan video atau postingan gambar atau juga postingan ya statement-statement yang sesungguhnya itu tidak betul sama sekali. Nah, kalau ini kemudian tidak kita coba pahami dengan utuh, kemudian kita langsung men-share juga ke tempat yang lain ya, ke grup sebelah atau lainnya, sehingga kesalahan yang apabila diulang-ulang terus ya, ini akan menjadi sebuah kebenaran, padahal itu jelas mutlak salahnya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan dalam kesempatan ini kepada saudara-saudara saya yang milenial, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah ya Bu Ida ya. Yang muda, yang berkarya ya Pak ya. Yang muda, yang berkarya. Hati-hati, kita harus cermat juga, bisa mencermati setiap statement yang muncul di medsos. Jangan kemudian kita hanya melihat kulitnya saja, atau kita tanpa bahasa Bu Ida tadi tabayun ya. Tabayun itu mengkonfirmasi sesungguhnya ini benar tidak, ini pantas enggak kalau ada di HP saya, di share oleh kawan-kawan. Kalau tidak pantas menurut kita sudah hapus saja, tidak usah lagi dikirim.
ke tempat yang lain gitu. Betul, supaya tidak tersebar luas ya kan, dan menjadi pembenaran yang luas gitu ya Pak Kepala ya. Seakan-akan pembenaran. Nah, karena ini selalu ada di grup ini, di media ini, ya seolah-olah jadinya orang-orang berpikir oh ini benar, karena banyak yang tersiar seperti itu gitu. Padahal kalau kita cermati ya Pak Kepala ya, Indonesia ini terdiri dari aneka suku, aneka budaya, bahasa, yang kita mesti memahami sejarah pula ya Pak Kepala ya, bahwa Indonesia itu merdeka bukan hanya karena dari sisi keislaman saja gitu ya Pak Kepala. Kalimatnya di Al-Quran pun jelas ya Pak Kepala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum gitu ya Pak Kepala ya. Bahwa hai manusia, kata Allah tuh berfirman bahwa kita ini manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan, untuk saling mengenal begitu ya Pak Kepala ya, bukan saling membenci, bukan saling menghasut. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, begitu ya Pak Kepala ya. Jadi ini kan dari sisi milenial, yang orang-orang dewasa, tokoh-tokoh agama semua yang kita harus saling bahu membahu pastinya Pak Kepala ya, supaya bagaimana ini moderasi beragama ini bisa benar-benar terrealisasi gitu Pak Kepala. Tapi memang iya, di dunia milenial itu ya, saya kan juga punya komunitas ya, pengajian anak-anak muda ya. Itu mereka memang beda loh tampilan dengan orang-orang dewasa ketika kumpul. Kalau orang-orang dewasa itu cenderung semuanya diam ya, artinya sepertinya padahal enggak, ya acuh tak acuh saja gitu, seperti. Tapi memang sesungguhnya ya enggak seperti itu. Namun ketika anak-anak muda ini kumpul, itu mereka tuh mencari siapa sih orang yang bisa satu visi, satu persepsi dengan saya, duduk berdekatan tapi tidak menimbulkan sesuatu yang bisa wah gitu kan, chaos gitu ya. Ya artinya mereka nyari kenyamanan. Betul. Inilah rasa sesungguhnya esensi daripada moderasi beragama. Tadi lagi kembali yang saya ucapkan di awal, ya rasa bagaimana kita bisa menghormati orang lain ya, lewat tutur kata yang baik atau lewat sapaan-sapaan yang tadi disampaikan oleh Bu Wiri itu harus baik, dan juga perilaku kita ini kadang-kadang ada yang suka memperlihatkan sesuatu yang nggak sopan juga sebetulnya, kayak ya dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Saya kira ini ya, kalau bagaimana moderasi beragama itu bisa sampai kepada mereka dengan utuh, ya kita selaku orang dewasa harus menjadi uswah hasanah juga, harus menjadi bagian daripada peran moderasi beragama, bahwa kita ini adalah pelaku utama, sehingga nanti anak-anak muda milenial ini juga melihat, oh iya ya, ternyata dengan seperti itu kita bisa nyaman, dengan seperti itu mereka bisa akur dan sebagainya. Ayah dan ibu ini menjadi panutan bagi anak-anak. Anak-anak pun itu menjadi referensi juga untuk orang tuanya. Kira itu Bu. Jadi bisa saling bercermin ya Pak Kepala ya. Karena kita juga mau berbuat baik atau mau menolong orang kan nggak pilih-pilih atau tanya agamanya apa, kan begitu Pak Kepala ya. Pada saat di kondisi-kondisi tertentu kita juga nggak bisa menolong orang, kita pilih agamanya apa, tahu bagaimana, kan begitu. Nah, dan memang harus digarisbawahi Pak Kepala bahwa Kementerian Agama itu bukan hanya kementerian yang mengurus agama Islam saja ya Pak Kepala. Nah ini nih juga mesti ini Pak Kepala ya, bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang mengurus berbagai agama. Bagaimana nih Pak Kepala? Punya seluruh umat. Nah, Kementerian Agama itu ya punya seluruh masyarakat Indonesia yang beragama. Yang beragama ya. Iya. Karena ada juga yang tidak beragama. Loh, di mana? Mungkin di sono, di pedalaman yang sebelah ujung sana. Saya sendiri nggak pernah ke sana ya. Gitu ya. Ya, pemeluk agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu semuanya ya diayomi oleh Kementerian Agama. Dan semuanya disamakan, posisinya itu disamakan, seratanya pun disamakan. Tidak pernah Kementerian Agama itu membeda-bedakan antar komunitas satu dengan yang lain. Makanya saya minta kepada
saudara-saudara saya yang beragama selain Islam, ya melihat Kementerian Agama itu ya harus utuh gitu. Jangan itu mah Kementerian Agama cuma orang Islam yang ngurusin. Enggak begitu. Note ya, tuh pemirsa semua, pemirsa podcast Kemenak Tangsel, bahwa Kementerian Agama adalah milik semua agama. Karena memang sudah dijamin ya Pak Kepala di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, kan begitu ya. Jadi ya kembali lagi bahwa Kementerian Agama itu adalah milik seluruh agama. Jadi yang mengatur di Tangerang Selatan ini adalah Pak Kepala dong? Ya enggak lah. Oh gitu. Kita sama-sama. Oh gitu ya. Dan ini perlu saya sampaikan juga di tahun 2022 ini Pak Menteri Agama kita yang biasa kita panggil dengan Gusmen, itu akan mencanangkan sebagai tahun toleransi. Ya. Makanya kita harus dukung nih. Betul. Karena tanpa toleransi hidup kita akan carut marut. Tanpa toleransi hidup kita ini enggak akan nyaman. Ya. Makanya toleransi ini adalah gerbang kebahagiaan dalam kehidupan. Siapapun itu, maka harus mempunyai rasa toleran yang tinggi. Kita dukung nih programnya Pak Menteri Agama. Di tahun ini akan launching. Jangan sampai seperti kemarin, maaf ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah memahami ya. Salah memahami atau karena mungkin terbawa oleh medsos terkait dengan surat edaran tentang pengaturan penggunaan alat pengeras suara. Nah, itu ya, dia. saya bukan berarti ingin mengangkat lagi sesuatu yang sudah selesai ya. Itu salah satu contoh upaya bagaimana toleransi ini memang penting. Bahwa nilainya itu di atas segalanya toleransi ini dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangkan kalau tengah malam di sebelah rumah kita masih ada yang menggunakan pengeras suara dengan volume yang tidak terkontrol, padahal nggak harusnya juga mereka menggunakan itu. Ya, lebih dari 100 desibel itu ya Pak Kepala ya? Ini akan menimbulkan juga kan sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi kembali kepada toleransi itu Bu Ida memang sangat asasi lah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ujung dari toleransi itu adalah ketenangan ya Pak Kepala ya. Ketenangan untuk semua pihak. Ketenangan untuk seluruh masyarakat yang akhirnya menghasilkan perdamaian di situ ya Pak Kepala ya. Karena kalau masing-masing egosentrisnya diangkat atau ditinggikan, ya pastinya semua tidak akan ada ketenangan dan tidak ada kedamaian. Dan kembali lagi bahwa moderasi beragama itu salah satu pilarnya adalah kearifan lokal begitu ya Pak Kepala ya. Oke. Baik Pak Kepala, kita tadi sudah banyak bicara tentang moderasi beragama dan bagaimana implikasinya di masyarakat ya, terutama di Kota Tangerang Selatan. Apalagi Kota Tangerang Selatan ini kan memiliki CIMOR, cerdas, modern, religius gitu kan. Berarti kan ini kiprah kita dari Kementerian Agama untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah kota setempat tuh bagaimana Pak Kepala? Oh iya, pemerintah daerah itu menjadi bagian yang sangat ya utama sekali, fundamental ya. Makanya saya pernah sampaikan itu pada rapat Forkopimda bahwa saya juga ingin mencanangkan punya program ya Kota Tangerang Selatan sebagai kota moderasi beragama. Cuma memang kemarin itu sayangnya ini Omikron sampai ke Tangsel. Mudah-mudahan besok itu Bu Ida nggak ada bi Omikron ya. Kalau Omikron itu kan omnya yang datang. Jangan sampai tantenya yang datang. Nggak boleh ya. Cukup omnya saja gitu. Omnya saja. Omnya sudah mau pergi, udah biarkan saja lah, nggak usah panggil tantenya. Sehingga kan yang harusnya program ini terus berjalan, progresnya juga jelas. Ini terkendala juga kenapa? Karena ada keterbatasan yang harus juga kita taati, seperti tidak boleh berkumpul orang banyak, kemudian harus jaga jarak, kayak gitu ya, dan lain-lain. Ini juga harus kita ikuti. Yang sampai hari ini sesungguhnya memang pandemi ini belum selesai. Jadi tetap kita harus jaga terus, harus waspada. Nah, bicara soal pemerintah daerah,
ini memang sepertinya memang harus ekstra ini. Harus bekerja ekstra, melibatkan semua stakeholder di luar pemerintah daerah. Betul. Di mana melalui tokoh lintas agama, wabil khusus penyuluh agama ini. Penyuluh, hai. Ini luar biasa, penyuluh agama ini luar biasa. Saya melihat eksistensi atau eksis penyuluh agama ini, baik itu penyuluh agama Islam maupun penyuluh agama non Islam ya, itu memang luar biasa ini. Kinerjanya, saya kadang-kadang suka ngelamun, kok bisa ya mereka? Kok bisa ya mereka? Bisa dong, bisa ya, bisa. Gak pernah mengeluh gitu loh, menyuarakan ya menyuarakan suara-suara agama, khususnya yang berkaitan dengan moderasi beragama. Mereka itu siap tempur di garis terdepan, di garda terdepan. Betul. Luar biasa. Saya kalau boleh tepuk tangan kencang, saya tepuk tangan kencang di sini untuk penyuluh agama kita ini. Luar biasa beda ya. Iya, tapi insya Allah nanti saya pun akan menindaklanjuti program ini. Saya tetap berobsesi Kota Tangerang Selatan harus menjadi kota moderasi beragama sebelum kota dan kabupaten yang lainnya. Baik Pak Kepala, kami dari penyuluh agama Kota Islam Kota Tangerang Selatan siap mensupport Pak Kepala untuk bisa mewujudkan mimpi Pak Kepala menjadikan Kota Tangerang menjadi kota model Selatan. Moderasi beragama gitu ya. Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Tadi saya bicaranya apa Pak Kepala? Nggak ada selatan. Oh gitu. Bukan Tangerang Raya juga. Ya, jadi intinya penyuluh di sini, apalagi kita tadi udah dipuji nih penyuluh-penyuluh agama Islam di Kota Tangerang Selatan. Jadi kita juga harus siap tempur, siap mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita, tenaga kita bagaimana mengamankan Kota Tangerang Selatan ini menjadi kota moderasi beragama. Begitu ya Pak Kepala ya? Betul. Intinya kita siap Pak Kepala. Harus siap. Baik Pak Kepala, mudah-mudahan segala keinginan Pak Kepala, cita-cita Pak Kepala bisa terwujud dan kita bisa bantu. Kita support sekali. Karena memang ujung tombak dari Kementerian Agama kan bahasanya adalah penyuluh agama. Kita apapun namanya itu sebatas istilah Pak Kepala. Tapi yang jelas kita ini ingin menjadi manusia-manusia yang jauh lebih bermanfaat ke depannya. Moga juga bisa terus bersinergi dengan bukan hanya dengan Kementerian Agama saja, kita buka antar lintas sektoral. Bagaimana, karena kami memahami sekali bahwa sektoral lain pun butuh menjelaskan dengan bahasa agama, begitu ya Pak Kepala ya. Jadi sekali lagi terima kasih nih Pak Kepala untuk acara podcast hari ini. Kita mungkin akan minta closing statement dari Pak Kepala nih. Nggak usah panjang-panjang, closing statementnya aja Pak Kepala yang jelek gitu loh. Bersama kita wujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota moderasi beragama. Yes, oke. Sekali lagi, salam toleransi, salam literasi, jangan fakir literasi. Baik, terima kasih untuk seluruh sahabat podcast di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dan umumnya seluruh pendengar podcast Kemenak Tangerang Selatan. Hari ini kita sudahi bincang-bincang kita tentang moderasi beragama sebagai rahmat untuk semesta. Semoga pembicaraan kita kali ini, diskusi kita kali ini bisa membawa perubahan terhadap pemikiran-pemikiran para pendengar sahabat podcast dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kepala. Mudah-mudahan segala usaha dan cita-cita Bapak untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan ini terutama menjadi kota moderasi beragama itu akan terwujud dengan baik dan lancar. Semoga sehat, sukses dan bahagia selalu buat Pak Kepala. Dan juga salam sehat, salam sukses buat seluruh sahabat podcast Kemenak Tangsel dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.